Apalagi? Karimbo jangan babuah kayu saja. Nggak boleh bawa kayu ya? Karimbo babuah bukan kayu dengan ekowisata. Madu tapi madunya madu yang dari lebah ya. Madu yang lebah gitu ya. Jangan madu yang dibawa ke rumah minum, nanti. minum kopi Pak Yos, minum kopi. Pak Day, Dan dukungan dari gubernur, wakil gubernur, oke nggak? full Pak. Full tank. Full tank, full time. Kenapa nggak lolos kemarin menjadi sekda nih Pak Yos ini kan? Atau tinggi kurang, nilai kurang, atau apa yang kurang nih? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini saya bersama Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Kita ingin coba gali dari Pak Kadis, apa ini motivasinya sehingganya para penyuluh di Sumatera Barat diboyong ke daerah kawasan hutan, berhujan-hujan, bertenda-tenda gitu. Kita sapa Pak Yos, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yos sudah berkesempatan kita berdialog di Kopi Pahit Hidayat. Ya, senang sudah. Alhamdulillah. Pak Yos, bisa diceritakan nih kegiatan apa yang Pak Yos lakukan nih sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat? Ya, baik. Ini kegiatan kita ini adalah Jambore Daerah Oke. Penyuluh Kehutanan tahun 2021 tingkat Provinsi Sumatera Barat. Jadi pesertanya adalah penyuluh kehutanan baik ASN, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, kelompok tani hutan, struktural di KPH, kepala KPH dan seksi, maupun yang di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Nah, motivasinya apa? Ini kita kumpul bersama hari ini adalah untuk mempersiapkan seluruh energi, menyamakan pemahaman tentang pembangunan kehutanan untuk ke depan setelah pasca RPJMD disahkan untuk 2021 sampai 2006. Pak Yos, dulu kan memang asumsi sebagian besar masyarakat bicara tentang kehutanan, kita identik dengan kayu begitu kan? Siap. Nah, ketika itu kan memang penebangan hutan, isu illegal logging cukup marak ketika itu ya. Dulu sekarang paradigmanya seperti apa yang diinginkan Dinas Kehutanannya? Nah, itulah memang tidak kita pungkiri ya. Era 80-an, 90-an itu syarat dengan hasil hutan kayu. Baik yang punya izin maupun tidak punya izin. Ada bercampur aja. Gitu ya. Nah, sekarang beberapa tahun belakangan ini orientasi kita tidak lagi hasil hutan kayu. Kenapa? Kondisi hutan kita sudah mulai berkurang tutupan hutannya. Yang kedua adalah hasil hutan kayu hanya banyak dinikmati oleh korporasi, sehingga distribusi masyarakat di kawasan hutan juga tidak sejahtera. Tidak sejahtera. Oleh karena itu, ada paradigma ini kita rubah, yaitu hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Yang hasil hutan kayu silakan bagi perusahaan yang sudah punya izin silakan sesuai dengan aturan. HPH ya, penguasaan hutan misalnya kan. Hutan tanaman industri. Tetapi di samping itu kita harus mendorong kawasan hutan ini dikelola oleh rakyat yang berada di sekitar kawasan hutan. Hasil hutan bukan kayu. Betul. Apa aja contohnya, Guys? Ini, saya berikan informasi dulu nih. Menurut Ibu Menteri LHK tahun 2019 ketika kick off HHBK di Jakarta, hasil hutan kayu di hutan itu, hasil hutan kayu hanya 5%. 5%? 5% saja. Tetapi 95% adalah hasil hutan bukan kayu. Tapi apabila 5% ini hancur, 95% itu juga hancur. Oleh karena itu apa? 95% ini harus kita optimalkan pemanfaatannya, pengolahannya. Nah, inilah kita kelola bersama masyarakat yang berada dalam kawasan hutan dan di sekitar kawasan hutan. Sip. Apa contohnya yang hasil hutan bukan kayu tadi, Pak Yos? Rotan. Kemudian ada gaharu. Ada madu. Madu. Baik, lebah hutan. Oke. Ada juga madu sekarang yang kita budidayakan. Ada jernang, ada aren, ada bambu, ada durian. Kemudian juga ada jengkol, ada pinang, ada petai, sukun dan sebagainya. Dan itu banyak di hutan. Itu boleh ditanam di hutan asalkan kayunya nggak ditebang. Betul. Itu prinsipnya. Prinsipnya. Ini
hutan ini boleh dikelola masyarakat itu di dua fungsi. Hutan lindung, hutan produksi. Hutan lindung dan hutan produksi. Boleh dikelola masyarakat dengan izin Menteri LHK. Di hutan lindung syaratnya tidak boleh melakukan penebangan. Menanam boleh, lalu setelah ditanam buahnya, getahnya, bijinya silakan diambil, dimanfaatkan. Gitu. Di hutan produksi boleh tebang kayu tapi tanam dulu. Tanam dulu. Hasil hutan bukan kayu juga boleh. Termasuk juga tadi juga ada yang dari Sijunjung produksi kayu putih ya. Ya. Untuk bahan kayu putih obat. Ya. Boleh seperti itu. Boleh. Pak Yos, kalau seandainya masyarakat adat atau masyarakat sekitar kawasan hutan ingin mengelola suatu kawasan hutan itu menjadi perhutanan sosial, bagaimana caranya, Pak Yos? Baik. Nah, inilah tugas kami nih. Nah, ya, Pak Yos, Kadis. Tugas Dinas Kehutanan. Apa pula lagi kan tugas Kadis. Kalau dulu kehutanannya di lampangan dengan kayu, dengan sekarang itu tugas kami. Kalau masyarakat itu udah terlanjur dalam hutan, mengelola hutan, ada tanaman karet, pinang, durian dan sebagainya. Nah, tugas kehutanan memfasilitasi. Ada UPTD, Kesatuan Pengelola Hutan di tingkat daerah, di tapak kabupaten kota. Mereka akan melakukan fasilitasi sosialisasi kepada masyarakat yang sudah terlanjur dalam kawasan hutan, lalu menyiapkan bersama-sama penyuluh kehutanan dengan kelompok tani hutan itu permohonan untuk memperoleh izin perhutanan sosial. Apakah itu hutan nagari, hutan kemasyarakatan? Sulit nggak ngurusnya? Tidak sulit. Tidak sulit. Apalagi yang sulitnya apa? Kalau yang mengajukan izin bukan orang setempat. Begitu. Kalau diakal-akali oleh orang lain datang dari mana, lalu dia mau mengelola itu nggak boleh. Kalau masyarakat setempat ingin mengelola hutan itu, apa yang mesti lakukan dulu, Pak Yos? Bentuk kelompok atau dia melapor ke wali nagari atau kemana nih? Jadi kalau misalnya masyarakat ingin mengelola hutan itu, ada dua pola sebetulnya. Yang pertama, apabila masyarakat itu sudah terlanjur berkebun nih di hutan. Ada kelompok taninya, dia ngelola 2 hektar, 2 hektar. Kumpulan orang dalam kelompok itu bisa mengajukan hutan kemasyarakatan. Bisa 50 hektar, 100 hektar, atau 200 hektar. Yang mengajukan adalah kelompok tani hutan kemasyarakatan. Kelompok tani hutan kemasyarakatan. Bisa juga mereka melihat ada potensi, tidak hanya yang sudah terlanjur dalam kawasan hutan, tapi ada potensi air, ekowisata, dan sebagainya. Ajukan permohonan hutan nagari atau hutan desa. Bisa 1000 hektar, 2000 hektar, 3000, boleh. Tapi yang mengajukan adalah lembaga pengelolaan hutan nagari. Cara membuat lembaga ini? Kalau hutan kemasyarakatan, mereka berkelompok, lalu SK-nya dikeluarkan oleh wali nagari, difasilitasi oleh penyuluh. Kalau lembaga pengelola hutan nagari juga wali nagari. Jadi tidak ada masalah, gampang sebetulnya. Gampang semua. Sederhana, saudara-saudara. Ini hujan semakin lebat, sayang tidak pakai kopi nih. Ini Pak Pras, kasih kopi 2 dong. Iya, mainkan kopinya. Ini baik ya. Oke, Pak Yos. Pak Yos ini juga selain juga kepala dinas, dia ketua Pemprov Lemkari, Sumatera Barat begitu. Jadi orang olahragawan juga sangat berdisiplin dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, baik sebagai kepala dinas maupun juga sebagai penyuluh sesungguhnya atau pembina perhutanan sosial di Sumatera Barat. Pak Yos, berapa sih hutan di Sumatera Barat? Boleh dijabarkan nggak hutan lindung sekian persen? Dan kondisinya hari ini seperti apa? Baik, jadi memang kalau hutan kita di Sumatera Barat itu secara totalnya ada 2,28 juta hektar. 2,28 juta hektar. Jadi 2.286.000 hektar secara keseluruhan. Lalu kawasan hutan dibagi 2 pengelolaannya, kewenangannya. Sekitar 765.000 hektar itu adalah kewenangan pusat yang dikelola oleh BKSDA, Taman Nasional. Sedangkan 1,5 juta hektar dikelola provinsi oleh Dinas Kehutanan. 1,5 juta. Luas sekali. Ada hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Makasih, Bang. Totalnya,
Kalau kawasan hutan tuh di Sumatera Barat 54,4%. 54,4%. Hutan apa itu? Kawasan hutan secara keseluruhan. Oke. Kalau yang kewenangan provinsi 36,21%. Luas sekali. Iya, luas sekali. Itu mau diapain hutan kita itu Pak Yos? Ini masalahnya. Visi Pak Gubernur Sumatera Barat itu adalah mewujudkan Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan. Lalu ada misi, 7 misi. Satu misi diantaranya itu supporting Dinas Kehutanan adalah meningkatkan nilai tambah dan produktivitas produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan juga kehutanan. Nah, tujuannya apa? Bagi kita adalah meningkatkan pendapatan petani hutan. Betul. Jadi Pak Yos, dari data Badan Pusat Statistik, jadi kan memang pandemi COVID-19 ini 2 tahun belakang ini betul-betul memukul sendi-sendi perekonomian masyarakat. Ya. Dan angka kemiskinan di pedesaan itu justru naik, pengangguran juga naik begitu. Nah, termasuk juga produksi sawah padi kita, karena memang ada kecenderungan lahan produktif alih fungsi sawah, termasuk juga sawah yang hanya tada hujan, sehingga produksinya terbatas seperti itu. Nah, ini salah satu skema yang disusun, dirancang oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk bisa mengelola dan memanfaatkan hutan, tidak hanya kayu begitu. Pak Yos yakin ini targetnya bisa tercapai atau apa kendala lagi yang dihadapi ini Pak Yos itu? Iya, saya yakin. Ya, yakin saya ya? yakin. Nah, ini kelebihan Kadis Kehutanan dibandingkan ini. Yakin aja dulu gitu kan? Yakin. Iya. Kenapa yakin? Karena kita itu tidak bekerja sendiri. Kita punya aparatur. Aparatur kita hebat-hebat. Ada kepala bidang, sekretaris, ada kepala KPH, ada kepala seksi. Bahkan ada penyuluh kehutanan di Tapak yang kerjanya hari-hari datang ke masyarakat. Yang sekitar hutan, dalam hutan, menyuluh. Tujuan satu saja, bagaimana hutan tidak rusak, kemudian masyarakatnya bisa memperoleh pendapatan dari situ. Itu saja. Jadi makanya saya yakin dengan sasaran strategis kita bisa membantu capaian visi dan misi Gubernur Sumatera Barat. Nah, ini target kita nih Pak Dayat, sebetulnya target maksimal nih. Ada 50.000 hektar per tahun. Per tahun. 50.000 hektar. Iya, kawasan hutan. Nah, ini kan anggarannya cukup nggak? Ini kalau bicara anggaran nih memang agak rumit juga. Rumit juga ya. Kalau saya katakan nggak cukup nih bisa kena marah sama bos saya ini. Tapi itulah kita. Tapi harus rasional loh. Ya. Kalau seandainya tidak disuporti oleh anggaran, ini target yang ditetapkan di RPJMD bisa tercapai. Jadi begini. Nah, strategi pertama tentu melalui APBD. Ya. Ada beberapa target kita. 50.000 kawasan hutan itu akan dikelola oleh masyarakat melalui perhutanan sosial. Sasaran kedua adalah ada 20 unit usaha berbasis kehutanan setiap tahun. Yang paling berat memang adalah perhutanan sosial yang 50.000 ini. Berat. Nah, lalu pertanyaannya, anggarannya cukup nggak? Ya. Ya, kalau kita katakan cukup, ya nggak cukup. Kalau katakan nggak cukup, ya tentu harus kita cukup-cukupkan saat ini. Kondisi keuangan daerah seperti itu bagaimana? Ya kalau hasilnya kondisi daerah ya, keuangan daerah. Keuangan daerah. Harus sadar kita. Makanya kita tentu kalau misalnya biasanya kerjanya otomatis ya kerjanya nyantai 6 jam sehari ya, tambahlah 8 jam sehari. Sip. Kalau misalnya berapa pasukan Pak Yos di Sumatera Barat berapa nih? Secara total aparatur sipil negara di kehutanan itu ada sebanyak 390 orang. 390 orang. Penyuluhnya juga masuk sana? Masuk sana ada penyuluh ini ada 58 orang. Ditambah PKSM sekurang lebih 112 orang. Nah, itulah 500-600 orang personil lah ya. Personil. Yang terlibat langsung secara struktural dan fungsional. Penyuluh-penyuluh ini ada yang nakal nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Baik-baik semua. Soleh-soleh semua. Soleh-soleh semua. Soleh semua. Iya. Baca-baca soleh semua. Iya, semua. Iya, Pak. Jadi karena Pak Kadisnya juga ada panggil Ustadz nih sebagai orang nih gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, kita harus mengoptimalkan sumber daya yang ada. Oke, Pak Yos. Kalau konsep perhutanan sosial ini berhasil nantinya, kira-kira bisa dia mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat? Dalam bentuk apa dia kira-kira? Oh, jelas, Pak. Oh ya. Jelas. Kami kan
di dalam tujuan kami adalah meningkatkan pendapatan petani hutan. Nah, saya ingin jelas nih, petani hutan itu siapa? Ya. Yang pertama adalah masyarakat yang berada dalam kawasan hutan, yang sudah terlanjur, mereka kita kasih izin perhutanan sosial. Yang kedua adalah masyarakat yang berada sekitar kawasan hutan, yaitu kelompok tani hutan. Nah, ini kan kedua-duanya perlu nih. Nah, kalau dalam kawasan hutan harus kita optimalkan pemanfaatan yang di luar kawasan hutan, di sekitar kawasan hutan, katanya supaya dia penyangga. Nah, sekarang bagaimana upaya kita tentu mengoptimalkan keduanya, Pak Dayat. Bagaimana caranya? Pertama, kami sudah lakukan survei no budget ini. Survei pendapatan petani dengan 1.300 responden. Siapa yang menggerakkan ini? Seluruh penyuluh kehutanan. Mengambil data ke kelompok tani hutan dan kelompok perhutanan sosial. Harus nambah nih honornya, insentifnya, Pak Yos. Iya, tergantung. Ini tergantung Pak Dayat. Tergantung juga ya. Kembali lagi ya. Tergantung Pak Dayat. Kalau Pak Dayat nitipkan honor untuk penyuluh kehutanan, saya salurkan semua. Iya teman-teman ya. Pak Gub juga dengar nih. Mudah-mudahan ya. Nanti saya kirim dia. Jadi itu Pak Dayat. Kemudian hasil survei kami itu pendapatan petani hutan ini adalah 1,7 juta rupiah per kapita per bulan. Per bulan ya. Per bulan. Kakak itu kami anggap ada 5 orang, suami, istri dan 3 anak. Artinya kami melalui perhutanan sosial harus kami buktikan nanti pendapatannya meningkat. Melalui apa? Mereka legal mengelola hutan. Yang kedua, mengoptimalkan hasil hutan bukan kayu dari hutan. 5 tahun ke depan tentu melalui RPJMD kita buktikan juga meningkat nggak pendapatan petani hutan ini. Itu tugas kami di kehutanan. Nah, itu Pak Dayat. Saya harus apresiasi nih. Kadisnya cerdas dan pintar juga. Amin. Amin. Ya, tapi tentu mesti didukung oleh para stakeholder yang lain ya. Betul, Pak. Tidak bisa sendirian saja. Karena memang kita harus mengarah kepada sumber-sumber potensi untuk peningkatan pendapatan kesejahteraan petani kita. Ya. Benar. Bahkan ada juga misalnya kearifan lokal kita mengatakan nan lereng dijadikan para, nan bancah dijadikan sawah. Karimbo babungo kayu, kas sawah babungo ampiang. Kan? Hati itu. Sekarang harus saya koreksi. Apa lagi? Karimbo jangan babuah kayu saja. Nggak boleh babuah kayu ya? Karimbo babuah bukan kayu dengan ekowisata, Pak Dayat, jasa lingkungan. Itu yang berubah, jangan orientasinya kayu doang. Itu kayu doang. Begitu, ya? Hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, ekowisata. Tambah madu. Tambah madu. Madu tapi madunya madu yang dari lebah ya. Madu yang lebah gitu ya. Jangan madu yang dibawa ke rumah nanti. Minum kopi, Pak Dayat nanti madunya bawa ke rumah, kalau asli Pak Dayat nanti berantem nanti Pak Dayat. Siap. Pak Yos, mungkin terakhir perlu juga kami ingin penjelasan dari Pak Yos terkait ini kan memang untuk meningkatkan nilai tambah hasil hutan bukan kayu gitu. Tentu harus ada sinergisitas dengan perindustrian, packaging atau marketing misalnya seperti ini. Sejauh mana rancang bangun renstra-nya dari Dinas Kehutanan? Baik. Saya 2018 saya dilantik jadi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. 2018. Lalu tentu 2019 saya bangun kerjasama dengan OPD terkait. Ada Dinas Pertanian, ada Dinas Peternakan, ada Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Koperasi, dan Biro Perekonomian. Kenapa? Ini adalah dalam bentuk kolaborasi dan sinergi program kegiatan di tingkat tapak. Pertanian misalnya, pertanian ini lahannya udah sempit ini. Betul. Silahkan masuk ke hutan sosial. Dengan skema apa? Agroforestry. Ada tanaman kayu-kayuan, ada tanaman hortikultur dengan pertanian. Dengan peternakan bisa pada lahan berlukar semuanya, bisa masuk ternak. Silvopastor namanya. Ini sekarang di Solok Rajo, di Solok, ada Pak Dinas Peternakan udah masuk. Perindak bagaimana? Merubah bentuk dari barang bahan baku berubah menjadi bahan jadi. Nah, kami bangun nih dengan perindustrian dan perdagangan. Harus berkolaborasi dong. Berkolaborasi. Contoh ini sekarang kami kayu putih yang di Sijunjung Pak Dayat. Itu kayu putihnya nanamnya kehutanan.
melalui pola pemberdayaan masyarakat di hutan sosial Ya. di Tanjung Bone Aur. Tanjung Bone Aur ya. Lalu pengolahannya kita intervensi dengan alat pengolahan melalui dana DAK, tapi teknisnya dibantu oleh Dinas Perindustrian. Ngetes, nguji Bentuk kolaborasi tadi ya, kolaborasi. sinergisnya. Nguji kualitas kayu putihnya dari UPTD Perindak. Ya. Free itu Pak Dayat. Oh. Nah, jadi itu bentuk kolaborasi. Nah, jadi saya makanya tadi optimis bisa ini maju petani hutan kita Pak Dayat. Mudah-mudahan Pak Yos tetap sehat dan bersemangat Siap. mengemandoi dan mengepalai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ini. Siap. Karena tugasnya berat nih. Siap Pak Dayat. Dan dukungan dari gubernur, wakil gubernur, oke nggak? Full Pak. Full. Full. Full tank. Full tank, full time. Di rumah Pak Wagub juga ya. Iya, Dua-duanya lah ya. Dua-duanya. Pak Gubernur support kita, Pak Wakil Gubernur Tapi juga. dengar-dengar support anggarannya kurang kemarin tuh. Gimana? Full tanknya Pak Yos. Ini memang kita kan bekerja dalam tim. Kan nggak boleh juga harus ngotot. Oh. Nah, Loyalitas kepimpinannya ya Iya. yang ini ya. Kalau misalnya saat ini mungkin lebih prioritas ke OPD lain ya kita dalam barisan. Ya, ya. Bisa saja tahun depan itu kehutanan di-fullkan. Setelah Kepala Dinas Kehutanan bisa meyakinkan, Ya, ya, lebih ya, yakin. ya. Oh. Dan didukung oleh DPRD, Ya, oleh ya, Pak Dayat betul. juga nih. Oh gitu ya. Gitu Pak Dayat. Baik, terakhir. Kenapa nggak lolos kemarin menjadi sekda nih Pak Yos ini kan? Atau tinggi kurang, nilai kurang, atau apa yang kurang nih? Nah, ini sebetulnya pertanyaan Pak Dayat nih jangan ke saya ditanya nih. Tapi kadang-kadang kan ada hikmahnya begitu ya. Jadi yang harus dilakukan ASN seperti saya adalah Ya, nah itu dia. pertama itu bersungguh-sungguh. Ketika bekerja sungguh-sungguh. Ketika tes jadi sekda saya sungguh-sungguh Pak Dayat. Saya belajar. Mulai melengkapi bahan, lengkap, masuk. Administrasi lolos. Ya, ya. Terus seleksi ini lolos. Tapi Ini apapun lolos. juga hasilnya itulah yang terbaik. Itu yang terbaik. Dan saya Dan pada siapapun yang terpilih mesti kita support. Oh iya. Full. sebagai aparatur ya kayak gitu. Saya akan dukung Sekda Pak Ansastri Yep. dan menggunakan seluruh pemikiran, tenaga dan waktu untuk suksesnya pemerintahan. Nah, Pak Hans Sasri itu dukung full tuh. Anggarannya nambah gitu kan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, demikian diskusi bincang kita dengan Pak Kadis Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Di tengah pelatihan apa namanya Jambore Penyuluh Kehutanan. Jambore Penyuluh Kehutanan, pendamping dan kelompok dampingan kreatif dan inovatif pengelolaan hutan di Sumatera Barat yang berlangsung di Sungai Bange. Tadi juga hujan lebat, tapi karena memang orang dinas kehutanan ini memang disiplin, walaupun hujan tetap betah di tenda mendengar arahan dari pimpinannya begitu. Tapi juga banyak respon-respon dari para penyuluh tadi. Memang kebutuhannya adalah perlu ada penguatan-penguatan, pendampingan dan kolaborasi serta sinergisitas antara dinas kehutanan dengan seluruh komponen yang ada dengan dinas-dinas terkait agar sasaran program unggulan dalam rangka mensejahterakan masyarakat petani terutama dari masyarakat kawasan hutan betul-betul bisa terwujudkan. Demikian, kembali kita bertemu di sesian yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Yos. Ya Pak Dayat, terima kasih.